Menghindari kesesatan. Refleksi pagi 307. Di jemaat mula-mula masa dulu, ada orang Kristen yang tidak berpegang pada ajaran Kristus. Siapa yang mereka ikuti? Ini penjelasan Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara-saudara, Kain membunuh Habel saudaranya karena iri hati di Kejadian 4. Bileam diminta Balak, raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel karena upah di Bilangan 22. Korah berani melawan Musa karena haus kekuasaan di Bilangan 16. Tindakan yang didorong oleh iri hati, cinta uang, dan haus kekuasaan adalah tindakan yang mencelakakan. Saudara-saudara, seperti jemaat mula-mula, ada saja orang-orang Kristen di masa kini yang mendasarkan tindakannya pada dorongan iri hati, cinta uang, dan haus kekuasaan. Dorongan seperti ini tentulah harus dihindari karena semua itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Bila iri hati, cinta uang, dan haus kekuasaan menguasai, maka tidak hanya gereja Tuhan akan celaka, tetapi juga ini akan membawa kesaksian hidup yang tercela yang tentu saja berdampak buruk bagi masyarakat luas. Mari kita hindari tindakan tak benar yang seperti itu supaya terang Kristus semakin nyata, mulai dari gereja dan terus menyebar ke masyarakat luas. Marilah kita berpegang pada ajaran Kristus dan bertindak benar. Melawan penyesat. Refleksi pagi 308. Bagaimana tindakan penyesat di jemaat mula-mula? Mari lihat tindakan yang digambarkan di Yudas 1 ayat 12 dan 13. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Saudara-saudara, penyesat itu seperti noda dalam persekutuan orang percaya karena mereka egois. Kehadirannya tidak membawa hujan berkat, tetapi justru membawa persoalan dan perpecahan. Tindakan mereka itu akan mempermalukan diri mereka karena kebobrokan mereka akhirnya akan terlihat juga. Saudara-saudara, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mengajarkan ajaran Kristus adalah penyesat, tidak hanya di jemaat masa dulu tetapi juga di jemaat masa kini. Demi kepentingan diri sendiri, mereka merusak persekutuan orang percaya dengan ajaran dan tindakan mereka. Hal ini terjadi karena dorongan motivasi ingin kaya, haus popularitas, ataupun lapar kekuasaan yang berbuahkan tindakan korupsi, premanisme, imoralitas, suap, dan tindakan tercela lainnya. Pada akhirnya, semua tindakan jahat ini akan membawa aib bagi diri mereka sendiri dan terlebih lagi, hal itu pasti dimurkai Tuhan. Marilah kita lawan penyesat di jemaat dan masyarakat dengan ajaran dan tindakan yang benar.
menebarkan kebaikan. Refleksi pagi 309. Henoh, seorang yang hidup bergaul dengan Allah di Kejadian 5, telah bernubuat di Yudas 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara-saudara, nubuat ini akan digenapi kelak pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ia bukan lagi datang sebagai bayi, tetapi ia akan datang sebagai hakim atas semua orang dan menghukum semua kejahatan. Saudara-saudara, orang percaya harus meyakini bahwa Yesus Kristus akan datang lagi sebagai hakim atas semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita sudah tahu, percayakah kita dan masih maukah kita bertindak jahat? Iman kita di dalam Yesus Kristus tentulah harus terwujud dalam karakter, perkataan, dan tindakan kita yang baik. Pengikut Kristus sudah seharusnya dikenal dengan kebaikan dan integritasnya, entah dia pedagang, pegawai, perusahaan, rohaniawan, pejabat negara, guru, dosen, politisi, ataupun ibu rumah tangga. Iman pada Yesus Kristus yang terwujud dalam perbuatan baik itu menyebabkan kita tidak perlu lagi takut pada waktu penghakiman Kristus di akhir zaman kelak. Mari kita menebarkan kebaikan